Pernah nggak sih kita mikir kalau kota itu sesuatu yang ya udah jadi, permanen dan terkendali. Tapi gimana kalau cara pikir kayak gitu justru berbahaya buat kita? Nah, di bahasan kali ini kita akan bongkar sebuah ide yang cukup radikal tentang gimana seharusnya kita merancang kota buat masa depan yang penuh ketidakpastian. Oke, kita mulai dari satu angka penting, 70%. Coba bayangin, pada tahun 2050 nanti, 70% penduduk dunia diprediksi akan tinggal di kota. Artinya apa? Artinya, nasib planet kita ini, keberlanjutannya bakal ditentukan di kota-kota tempat kita tinggal. Ini kan jadi pertanyaan besar ya. Apakah kota-kota yang kita punya sekarang ini beneran siap? Siap menghadapi segala tantangan masa depan? Mulai dari perubahan iklim, krisis ekonomi, dan banyak lagi? Nah, masalahnya gini, selama berpuluh-puluh tahun, para perencana kota itu kayak terobsesi sama yang namanya kesempurnaan. Mereka coba bikin sistem yang gagal aman atau fail-safe. Maksudnya, sistem yang didesain dengan asumsi kita bisa cegah semua kegagalan. Tapi ternyata, cara pikir ini udah nggak relevan lagi, bahkan bisa dibilang berbahaya. Ada kutipan bagus nih dari Dennis Waitley yang pas banget. Harapkan yang terbaik, rencanakan yang terburuk, dan bersiaplah untuk terkejut. Kuncinya tuh di bagian akhir, bersiaplah untuk terkejut. Karena ya, dunia ini kan penuh kejutan. Jadi kota kita harusnya dirancang buat menghadapi kejutan itu, bukan cuma sibuk mencegahnya. Jadi, yuk kita bedah dua filosofi yang benar-benar beda ini. Yang satu, pendekatan lama, kita sebut gagal aman. Satunya lagi, pendekatan baru, namanya aman untuk gagal atau safe to fail. Bedanya tuh benar-benar mendasar. Kalau gagal aman, itu fokusnya ke kontrol. Pokoknya bikin sistem yang super kaku, biar nggak ada celah buat gagal. Nah, kebalikannya, aman untuk gagal itu justru mengantisipasi. Mengakui kalau kegagalan itu ya pasti bakal terjadi. Jadi tujuannya bukan mencegah, tapi memastikan kalaupun gagal, dampaknya kecil aja, nggak sampai jadi bencana besar. Cara pandang lama itu ngelihat keberlanjutan sebagai garis finish. Sesuatu yang stabil, yang bisa kita capai, terus sudah, dikunci, selesai. Tapi, disinilah letak paradoksnya. Gimana mungkin sesuatu yang kaku dan nggak bisa berubah, bisa bertahan di dunia yang ya, kerjaannya berubah melulu. Jawabannya ada di satu konsep yang keren banget, ketahanan atau resiliensi. Ini bukan soal jadi sekeras baja yang nggak bisa patah. Justru sebaliknya, ini tentang jadi kayak bambu. Bisa melentur, bisa beradaptasi, bisa pulih lagi tanpa harus patah. Gampangnya gini, ketahanan itu kemampuan sebuah kota buat nerima pukulan, menata ulang dirinya sendiri, tapi tetap bisa berfungsi. Jadi fokusnya bukan nolak perubahan, tapi gimana caranya beradaptasi dan bangkit lagi dengan cepat. Terus, apa aja sih resepnya biar kota jadi tangguh? Ada beberapa bahan utamanya nih. Kita perlu keanekaragaman solusi, jadi punya banyak pilihan. Terus, sistem yang modular, jadi nggak bergantung sama satu titik aja. Ikatan sosial antar warga yang kuat itu juga penting banget. Pastinya butuh inovasi tanpa henti. Dan yang paling penting, keberanian buat belajar dari kegagalan-kegagalan kecil. Oke, tadi kan teorinya ya. Sekarang kita masuk ke prakteknya. Ada 5 strategi utama yang bisa dipakai para perencana dan desainer buat mulai membangun kota yang benar-benar tangguh. 5 strategi itu adalah multifungsionalitas, lalu ada redundansi dan modularisasi, keanekaragaman hayati dan sosial, jaringan multiskala, dan terakhir desain adaptif. Yuk kita kupas satu-satu mulai dari yang pertama. Strategi pertama, multifungsionalitas. Idenya simpel tapi dampaknya besar. Satu ruang, tapi bisa punya banyak fungsi. Ini bukan cuma soal hemat tempat atau efisiensi, tapi ini juga cara buat ngebangun lapisan-lapisan ketahanan. Contoh paling keren itu program Green Streets di Portland. Jadi, ini bukan jalan biasa. Jalan yang sama itu didesain buat ngelola air hujan, jadi ruang hijau buat warga, dan sekaligus bikin lalu lintas lebih tenang. Keren kan? Satu solusi dapat 3 manfaat. Lanjut ke strategi kedua, redundansi dan modularisasi. Pasti pernah dengarkan pepatah, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Nah, persis kayak gitu prinsipnya. Sistemnya dibuat terdesentralisasi, disebar, biar risikonya juga ikut tersebar. Contohnya program Green Alleys di Chicago. Daripada bikin satu sistem drainase raksasa yang terpusat, mereka malah bikin jaringan gang-gang kecil yang bisa nyerap air hujan secara lokal. Jadi kalau satu gang ada masalah, yang lain tetap jalan. Sistemnya jadi jauh lebih kuat kan? Strategi ketiga adalah keanekaragaman. Coba bayangin,
kita punya semacam perpustakaan solusi. Semakin banyak buku atau pilihan solusi yang kita punya, ya kita bakal makin sip buat ngadepin masalah-masalah yang nggak kita duga sebelumnya. Contohnya ya, dari sisi hayati, kita bisa atasi air hujan pakai trotoar yang bisa nyerap air, plus pakai rimbunnya pohon. Dari sisi sosial, kota yang warganya beragam, latar belakang ekonomi dan budayanya beda-beda, itu justru lebih kaya ide dan sumber daya buat ngadepin krisis. Strategi keempat, jaringan multiskala. Kata kuncinya di sini adalah koneksi. Seringkali, sistem di kota itu gagal bukan karena satu bagiannya rusak, tapi karena nggak ada koneksi yang baik antar bagian-bagian itu. Contohnya keren banget, proyek Blue Belt di Staten Island, New York. Ini bukan cuma proyek-proyek drainase yang jalan sendiri-sendiri, bukan. Ini tuh sebuah jaringan yang sengaja nyambungin pengelolaan air, habitat satwa liar, sama tempat rekreasi. Dan hebatnya, jaringan ini berfungsi di berbagai skala, dari skala lingkungan kecil sampai skala regional yang lebih luas. Dan yang terakhir, ini strategi yang mungkin paling radikal, desain adaptif. Ini benar-benar butuh perubahan cara pikir yang besar. Kita nggak lagi lihat rencana itu sebagai produk final, tapi sebagai hipotesis, sebagai dugaan. Proyek-proyek di kota itu jadi semacam laboratorium, tempat kita belajar sambil jalan. Gimana caranya? Ya lewat proyek percontohan. Anggap aja ini eksperimen aman untuk gagal. Kita tes ide baru di skala kecil, kalau berhasil baru diperluas. Kalau gagal, ya nggak apa-apa, kita dapat pelajaran berharga tanpa bikin bencana besar. Nah, ini namanya inovasi yang bertanggung jawab. Jadi, kalau kita simpulkan, kelima strategi ini bukan sekedar daftar teknis. Ini tuh lebih ke ajakan buat ngebangun sebuah budaya urbanisme yang baru. Budaya yang nggak lagi takut sama ketidakpastian, yang justru menghargai adaptasi, dan ngelihat kegagalan itu sebagai guru terbaik kita. Sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan buat Anda semua. Coba deh pikirin kota atau lingkungan tempat Anda tinggal sekarang. Apa sih satu aja ide aman untuk gagal, satu eksperimen kecil tapi cerdas yang paling dibutuhin kota Anda saat ini? Siapa tahu kan jawaban Anda itu justru jadi bibit buat kota kita yang lebih tangguh di masa depan?